Ini ada dua sistem pengaput ya, satu di karbu Jupiter MX ini yang menggunakan vakum. Ini yang satu lagi ini throttle body punya Mioje. Ini kita mau cerita untung ruginya di motor injek dan motor karbo ya, yang sudah kita tahu, kita pelajari, bahkan kita pahami ya, antara karbo dan injeksi itu sudah punya perbedaan di area kelistrikan ataupun di area pengaput bahan bakarnya ya. Ini salah satunya di motor Jupiter MX New yang masih menggunakan sistem karbo vakum. Ini kita mau cerita masalah untung ruginya ya, keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan kedua sistem pengaputan ini ya. Kita bandingkan saja antara sistem karburasi yang menggunakan vakum dengan karburasi yang masih manual ya. Itu juga banyak sekali perbedaan dengan karbu yang model vakum ya. Oke, ini kita mau bahas dulu masalah di karbu vakum ya. Ini karbu vakum kan kerjanya ketika throttle gas kita tarik nih ya, kita tarik, dia akan membuka nih, dia akan membuka throttle-nya itu untuk mengalirkan bahan bakar dan udara masuk ya. Ini yang dibuka sama throttle gas itu dia angin, bukan skep ya. Ini skepnya di sini. Ini kita lihat coba ya. Ini skepnya ada di sini nih ya. Ini skep yang ada di karbu vakum itu bekerja ketika ada udara, tekanan dari arah sini, dia akan mengangkat atau membawa skep, nih skep yang ada di dalam sini ini ya, akan membawa ke atas dan akan mengeluarkan bensin dari celah lubang jarum skepnya itu ya, yang dalam tuh. Ini dimana kerja karbu vakum itu ketika throttle gas kita tarik tuh, karbu akan merespon tarikan gas beserta kevakuman yang ada di ruang bakar ya. Dia akan menyemburkan bahan bakar itu lebih banyak dari kondisi stasioner mesin ya tuh. Jadi ketika kita gas dalam kondisi apapun, dia akan selalu mengeluarkan bahan bakar sesuai dengan tekanan atau kevakuman udara ada di ruang bakar ya. Ketika tekanannya semakin besar, maka skep akan naik lebih tinggi dan bahan bakar yang keluar akan lebih banyak tuh. Ini fungsi dari throttle gas itu untuk mengatur debit udara yang masuk ke ruang bakar beserta bahan bakar ya. Semakin putaran tinggi maka semakin bahan bakar yang masuk semakin banyak.
Ini karena di jarum skip yang ada di sini ini itu kan semakin bawah semakin meruncing ya, semakin meruncing semakin kecil, maka bahan bakar yang keluar pun semakin banyak. Tuh bisa dipahami ya, ini sistem kerjanya di karburasi, karena kita akan membahas untung dan ruginya injeksi dan karburasi, dimana keuntungan dan kerugiannya menggunakan sistem karburasi itu kan di bahan bakar ya, bahan bakar jelas lebih boros, karena ketika throttle gas kita buka, ini kita buka itu kan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di area mesin, kadang masih banyak bahan bakar yang masuk dan akan tersisa lebih banyak di area intake dan akan terbuang ke udara bebas ya. Ini karena masih ada celah di area sini, ketika gas masuk belum masuk semua ke ruang bakar, sudah terjadi pembakaran, maka di sini akan terkumpul sisa bahan bakar ataupun bahan bakar yang masih baru, yang baru masuk ya, itu akan terkumpul di sini. Karena ada tekanan maka dia akan juga keluar ke area sini, ke ruang udara bebas ya. Itu makanya banyak keborosan atau kurang efisiensinya menggunakan sistem karbu ya. Itu banyak udara ya, banyak bahan bakar yang terbuang sia-sia ke udara bebas. Makanya muncullah atau keluarlah atau dibikinlah sistem injeksi, yaitu secara dia akan mengeluarkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin yang sudah terintegrasi atau terkontrol sesuai dengan timing waktu pengapian. Dia akan mengeluarkan bahan bakarnya. Itu ya, bisa dipahami ya, sedikit penjelasan sekitaran karburasi vakum ini di motor Jupiter MX New. Ini dia masih banyak perangkat seperti karburasi manual umumnya ya. Ini juga masih ada penyetelan di sini. Ini penyetelan untuk memperbanyak atau memperkecil debit udara yang masuk bercampur dengan bahan bakar ya. Ini untuk menyetel, bukan penyetelan udara ini, tapi untuk menyetel boros atau iritnya bahan bakar di sini. Ini di penyetelan sini ya. Ini juga ada istilahnya sensor atau istilahnya otomatis untuk memajukan timing pengapian di area CDI ya. Ini ketika bahan bakar, debit bahan bakar masuk ke ruang bakar lebih banyak, maka di sini akan mengatur timing pengapian yang ada di CDI ya. Mengatur timing pengapian yang ada di CDI. Saya ulangi sekali lagi, ini untuk mengatur timing pengapian atau mengemajukan timing pengapian di area CDI di motor-motor yang sudah menggunakan karbu seperti ini. Contohnya di Honda pun ada yang menggunakan seperti ini, yaitu Supra 125 ataupun Karisma itu ya. Ini fungsinya untuk memajukan pengapian saat putaran motor atau mesin bekerja di putaran tinggi ya. Dia akan memajukan timing waktu pengapiannya di area CDI. Ini bisa dipahami ya, bukan memajukan timing pengapian di area gigi timing, itu bukan, tapi ini pengajuan waktu pengapian di area CDI. Ini
Ini fungsinya seperti itu. Ini sebenarnya juga ada joknya di sini. Nah, ini mungkin perangkat-perangkat yang lain bisa udah pada paham lah ya rekan-rekan. Ini juga ada vakum lagi satu, yaitu ini untuk memompa bahan bakar dan udara juga di sini. Ini kerjanya juga membutuhkan lebih teliti lagi. Nanti kita bahas di video yang lain ini ya, masalah ini ya. Oke, ini kita di total body motor Mio J ya, yang injeksi ya. Ini kalau kita pengen memahaminya, ini di sini ada throttle gas juga, ini throttle gas ya, throttle gas ini yang terhubung juga ke area sensor. Ini sensor yang menuju ke ECU, ini yang berfungsi untuk memberikan perintah ke ECU untuk berintegrasi dengan full pump juga injektor ini ya. Ini nanti akan bekerja, ini bukan ke injektor. Kalau injektor udah punya jalur sendiri ini ya. Ini dia bekerja akan terintegrasi dengan full pump, terhubung dengan full pump. Nanti akan full pump itu akan bekerja diatur oleh sensor ini, menyesuaikan putaran gas dan akan mengkonek putaran full pump. Itu berarti kerjanya seiring, full pump kerjanya seiring dengan throttle ya, throttle gas ya, yang diatur oleh sensor ini nih, yang ada di throttle body di motor Mio J. Ini waktu pengapiannya pun sudah benar-benar akurat ya di motor injeksi, dan bahan bakar yang masuk itu sudah tidak ada di arah sini, dia sudah di area intake manifold ya, intake manifold yang ada di depan lubang intake throttle body itu ya. Jadi ketika bahan bakar yang masuk ke intake atau ke ruang bakar itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan putaran mesin, jadi tidak ada hal yang kebuang, karena ketika mesin berputar tinggi, bahan bakar pun akan keluarnya lebih cepat, dan ketika mesin berputar rendah, bahan bakar akan keluarnya lebih lambat, menyesuaikan dengan proses pembakaran di ruang bakar ya. Jadi itu keuntungan dan kerugian di dua sistem pengabutan itu. Lebih efisiensi yang menggunakan injeksi, karena injeksi sudah benar-benar diatur seluruhnya secara detail ya. Untuk pengapian, pengabutan itu benar-benar sudah disesuaikan dengan waktu dan timing yang sudah sesuai dengan kebutuhan di area mesinnya. Jadi kelebihannya di motor injeksi jelas efisiensi bahan bakar, pemakaian bahan bakar lebih irit, sistem tenaga juga sudah lebih stabil ya dibanding dengan yang karbo. Kalau injeksi efisiensi bahan bakarnya sudah benar-benar sesuai, tidak banyak bahan bakar yang terbuang. Begitu ya sedikit penjelasan untung ruginya karburasi dan injeksi ya.
Tuh kalau di karburasi kan banyak bahan bakar yang terbuang, kurang efisiensi lah ya penggunaan bahan bakarnya. Sementara di injeksi lebih efisiensi karena sudah terprogram antara di ruang bakar, gas buang, gas masuk, dan pengapian ya sudah disesuaikan sesuai dengan putaran throttle body ini yang ada di sini, throttle gasnya ini ya. Ini sudah disesuaikan dengan sistem pengabutannya yang dibutuhkan ketika mesin berputar dengan pengapian yang sudah terintegrasi dengan area-area lain yang berfungsi sebagai media untuk terjadinya pembakaran di ruang bakar di area mesinnya. Begitu ya sedikit pemahaman atau informasi dari saya sekitaran motor injeksi atau di motor injeksi dan motor karburasi ya. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.